Sekarang kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah akar kebahagiaan dalam keluarga. Nah, di bagian ketiga kita akan menyambung dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang peran pria di dalam keluarga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peran wanita dalam keluarga. Judul khotbah hari ini saya berikan judul Great Women atau wanita hebat. Saya percaya wanita-wanita jemaat keluarga Allah semuanya wanita-wanita hebat. Karena memang wanita diciptakan oleh Tuhan jadi pribadi yang hebat. Kita baca dulu Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Setelah itu lompat ayat 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita diciptakan sebagai apa? Penolong. Anda pegang dulu ya. Kita lanjutkan dulu ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Perhatikan, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, sampai di situ pembacaan kita. Kalau Anda perhatikan, sekali lagi, Anda akan menemukan wanita diciptakan sebagai penolong. Nah, kalau wanita bisa menolong, berarti pasti dia pribadi yang kuat. Kalau pribadi yang lemah, nggak mungkin bisa menolong, hanya untuk mengatasi diri sendiri aja nggak bisa. Tapi untuk bisa menolong, jadi dia pasti pribadi yang kuat. Itu sebabnya saya katakan memang wanita-wanita diciptakan jadi wanita yang kuat, wanita yang hebat. Bahkan tadi kita juga belajar material yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun wanita ternyata diambil dari tulang rusuk. Anda harus mengerti bahwa tulang rusuk ini sangat kuat sekali. Tulang rusuk melindungi berbagai macam organ di dalam rongga dada. Tulang rusuk berfungsi untuk membantu pernafasan. Jadi vital sekali. Tulang rusuk ini kuat sekali. Karena materialnya kuat, sekali lagi saya yakin wanita diciptakan Tuhan jadi wanita yang hebat. Jadi pribadi yang hebat. Walaupun memang secara fisik kalah sama pria. Tapi banyak dimensi dan aspek yang lain. Wanita lebih daripada pria. Coba Anda renungkan ya, menurut beberapa penelitian menunjukkan wanita mempunyai indera penciuman yang lebih kuat dibandingkan dengan pria. Wanita bisa multitasking, mengerjakan banyak tugas sekaligus. Saya kalau perhatikan istri saya juga seperti itu. Kalau saya enggak bisa, saya kalau sedang ngerjain satu ya sudah itu aja, yang lainnya saya lupakan. Tapi istri saya bisa mengerjakan ya ini, ya itu, ya ini, ya itu di saat bersamaan. Kemampuan multitasking. Oke, wanita saudaraku mempunyai kemampuan konsentrasi yang tinggi. Bahkan menurut survei ini, penelitian ini, ya wanita adalah seorang pendengar dan seorang pembicara yang baik. Jadi sama-sama dengerin, kalau kita pria seringkali mendengarkan hanya perkataannya saja. Tapi kalau wanita dia bisa memahami maksud di balik perkataan itu. Ya, atau perasaan di balik perkataan itu. Jadi ini adalah kelebihan yang tidak dipunyai oleh pria. Bahkan yang jelas lebih lagi adalah wanita itu yang diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk melahirkan. Coba Anda bayangkan, untuk bisa melahirkan butuh kekuatan yang luar biasa.
Untuk bisa tahan 9 bulan, bayi di dalam kandungannya itu nggak main-main. Perubahan hormon ya, dan berbagai macam situasi yang terjadi selama 9 bulan. Itu suatu proses yang luar biasa sekali. Belum lagi proses melahirkannya. Jadi wanita bisa melalui dan melakukan semuanya itu pasti luar biasa. Nggak kebayang kalau pria yang harus melahirkan, harus hamil dan melahirkan. Nggak mungkin, kita pria pasti sudah angkat tangan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kalau wanita bisa melakukan semuanya itu, pastilah wanita diciptakan oleh Tuhan jadi pribadi yang hebat. Itu sebabnya sekali lagi di dalam nama Yesus, semua wanita keluarga Allah adalah wanita-wanita yang hebat, yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Oke, dan sekarang ini saya mau sampaikan kepada para wanita keluarga Allah, pesan Tuhan buat semua wanita hebat, respecting your man. Hormati pria Anda. Hormati suamimu sebagai seorang wanita yang hebat. Belajarlah menghormati priamu, menghormati suamimu. Suatu kali diadakan sebuah penelitian oleh seorang profesor namanya John Gottman. Dia profesor di bidang psikologi di Universitas Washington. Ya, dan dia menyelidiki 3.000 pasang suami istri tentang kunci sukses di dalam pernikahan, kunci bahagia di dalam pernikahan. Jadi ini penelitian yang mendetil, yang mendalam sekali. Dari berbagai macam hal yang dia temukan, diambil kesimpulan. Ternyata kesimpulannya sederhana sekali. Ya, kesimpulannya adalah kunci sukses bahagia dalam pernikahan harus ada yang namanya rasa hormat. Makanya tadi saya katakan, ya untuk para wanita hebat, belajar hormati priamu, hormati suamimu. Ini diteguhkan dengan penelitian yang diadakan oleh Profesor John Gottman ini. Bahwa rasa hormat kunci supaya pernikahan bisa bahagia. Sekarang kita lihat di dalam firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau Anda lihat di dalam pembacaan kita ini ada 2. Nasihat firman Tuhan untuk pria, yaitu kasihilah istrimu. Dan untuk wanita, hormatilah suamimu. Ini yang dicatat dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar rahasia bahagia dalam pernikahan menurut firman Tuhan ada 2. Yang satu hormat, yang satunya lagi kasih. Yang satu respect, yang satunya lagi adalah love. Dan sebenarnya 2 hal ini adalah kebutuhan pria dan wanita. Hormat itu dibutuhkan oleh pria. Makanya Tuhan ngomong sama yang wanita, istri, hormatilah suamimu. Sebaliknya istri itu lebih butuh kasih. Makanya Tuhan ngomong sama suami, kasihilah istrimu. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Anda harus mengerti bahwa manusia diciptakan dengan kebutuhan. Ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan bisa terpenuhi, wow luar biasa. Nggak terpenuhi pun masih oke. Tapi kalau kebutuhan, mau nggak mau itu harus terpenuhi. Itu sebabnya sekarang secara khusus karena firman Tuhan hari ini bicara tentang wanita hebat. Minggu lalu kita sudah bicara ya tentang pria-pria yang luar biasa. Nah,
Buat Anda para wanita, sadarilah pria ketika diciptakan oleh Tuhan. Dia diciptakan dengan kebutuhan yaitu rasa hormat. Bukan berarti dia gila hormat. Tapi memang itu adalah kebutuhannya. Buat dia itu adalah ibarat kayak bensin buat mobil. Selama ada bensin itu mobil akan tetap jalan. Ibarat listrik buat handphone kita. Selama ada listrik, suplai listriknya, powernya masih cukup, kita akan bisa pakai handphone tersebut. Tapi kalau nggak ada listriknya habis, ya sudah, handphonenya mati. Nah, sama seperti itu juga, rasa hormat itu yang dibutuhkan oleh pria. Saya mau ngomong begini, kalau Anda para wanita, para istri ingin melihat priamu bertumbuh, ingin melihat suamimu menjadi pribadi yang maksimal, jadi pria yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam puncak performanya. Saya mau ngomong sama saudara, belajar menghormati pria saudara. Ketika saudara bisa menghormati dia dan dia merasa dihormati, di situ dia akan termotivasi. Di situ dia akan berkembang. Di situ dia bertumbuh jadi pribadi yang maksimal. Dan lebih lagi saya mau ngomong gini, belajar hormati pria saudara khususnya di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan buat seorang pria, buat suami itu adalah indikator suksesnya. Kalau dia bisa sukses di dalam pekerjaannya, dia akan merasa confident. Jadi kalau saudara bisa menghormati dalam pekerjaannya dia, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi hari ini buka hati saudara terhadap firman Tuhan, para wanita, belajar hormati suamimu. Itu perintah firman Tuhan. Nah mungkin Anda mendengarkan firman ini dan Anda berkata, enak aja. Orang kayak gitu, suamiku modelnya seperti itu kok dihormati. Ya suruh dia dulu dong. No. Kita nggak mau tuntut-tuntutan. Saling menuntut hanya mengakibatkan rasa hormat semakin tidak ada. Juga rasa kasih semakin tipis. Masing-masing kita punya kebutuhan. Ya para wanita butuh kasih, para pria butuh hormat. Sekarang biarlah kita yang memulai terlebih dahulu. Kenapa? Para wanita, Anda diciptakan sebagai penolong. Jadi tolong suami saudara dengan cara menghormati. Ketika Anda bisa menghormati dia dan dia akan merasa dihormati, maka dia akan termotivasi untuk mengasihi. Kalau dia termotivasi mengasihi, Anda akan merasa happy, Anda akan lebih termotivasi menghormati. Kalau Anda mau merendahkan hati, mau berbesar hati, Anda mau memulai terlebih dahulu. Nanti lihat, bukannya saling menuntut, tapi saling memberi. Kalau saling memberi, hormatnya akan makin bertambah, kasihnya di dalam pernikahan juga akan makin bertambah. Kalau sudah kayak gitu, pernikahan Anda akan dipulihkan, jadi pernikahan yang harmonis, jadi pernikahan yang indah, dan Anda akan mengalami sukacita di dalam pernikahan saudara. Oke, jadi daripada kita mau menang sendiri, suruh dia dulu, lebih baik kita yang mulai duluan dan kita menang bersama-sama. Kita dapat kasih, dia dapat hormat, dan keluarga kita jadi indah. Oke, karena sekali lagi, kasih dan hormat itu dua elemen yang terpenting untuk pernikahan bisa bahagia. Makanya Tuhan ngomong, hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai istri, hormatilah, tunduklah pada suamimu. Kalau seandainya dua hal itu ada dalam pernikahan saudara, mulai saat ini Anda akan menikmati dimensi yang berbeda, dimensi yang jauh lebih indah di dalam pernikahanmu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghormati pasangan kita? Ya, kita akan belajar bagaimana kita menghormati pasangan kita. Yang wanita, Anda menghormati suamimu, yang pria, engkau menghormati istrimu. Ya, jadi walaupun firman Tuhan ini khusus bicara kepada para wanita, tapi pria pun juga Anda bisa pelajari. Ya, anak-anak,
kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita juga bisa mempelajari prinsip yang sama kita praktekkan dalam hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita. Dan ini juga akan berguna. Jadi buka hati saudara dan mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita menghormati pasangan kita atau menghormati orang lain? Nomor satu, kita menghormati dengan cara memuji. Menggunakan kata-kata pujian. Saya bacakan dulu ya. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi cara Daud, cara pemazmur menghormati Tuhan adalah dengan cara memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita sedang menaikkan penghormatan kepada Tuhan. Ya. Nah, sama juga halnya Anda sebagai istri, respect your man, hormati suamimu, hormati priamu. Caranya gimana? Coba belajar menggunakan kata-kata pujian, belajar memuji suamimu. Oke. Yang namanya kita memuji, namanya memuji. Memuji itu berarti meninggikan. Memuji itu berarti menguatkan. Itu akan membuat suami saudara jadi berkembang. Suami saudara jadi confident. Suami saudara jadi mantap, jadi yakin, jadi kuat. Sehingga akhirnya dia akan berkembang dengan luar biasa. Dia akan berprestasi, bekerja secara luar biasa. Dia akan semakin berperan dalam keluarga lebih maksimal. Makanya belajar memuji, bisa memuji suami saudara. Ya, jangan malah sebaliknya, malah merendahkan, malah menjatuhkan. Saya perhatikan kadang-kadang sebagian istri bukannya mensupport suaminya, malah menyemprot dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan membanding-bandingkan suaminya dengan pria yang lain, dengan suami orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih segalanya. No, semakin saudara menjatuhkan suami saudara, semakin Anda akan melemahkan dia, semakin Anda akan melumpuhkan dia, semakin dia tidak akan berperan, semakin dia akan mundur dalam pekerjaannya, dalam prestasinya, dalam kehidupannya, dia akan semakin mundur. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar menggunakan kata-kata, sama-sama ngomong, mari kita gunakan perkataan kita untuk memuji. Terlebih lagi, kalau suami saudara sedang menghadapi badai yang besar, masalah yang besar, persoalan yang bertubi-tubi, situasi yang gak mudah itu kadang-kadang yang namanya manusia kita ngadepin itu kita bisa merasa capek. Kita bisa merasa lemah. Tapi saudara harus ngerti, para istri Anda harus ngerti. Kalau di saat suami saudara merasa lemah, Anda puji. Pujian saudara itu kayak vitamin. Pujian saudara itu kayak injeksi yang memberikan semangat dan kekuatan membuat dia lebih pede, lebih percaya diri, lebih mantap untuk bangkit dan fight lagi. Berjuang lagi buat keluarganya. Bekerja lagi dengan maksimal. Tidak menyerah, terus berjuang dengan segenap kekuatan. Itu sebabnya belajar untuk memuji. Anda kalau menjatuhkan ya semakin dia cepat menyerahnya. Semakin dia cepat berhentinya. Tapi Anda memuji dia akan semakin bersinar di dalam kehidupannya. Saya ngerasain sendiri di dalam kehidupan saya. Sebagai pria, sebagai seorang suami, saya juga sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada situasi-situasi yang membuat saya kadang-kadang capek sekali. Tapi yang luar biasa saya punya istri yang selalu mendukung saya. Kalau saya ngadepin masalah apa-apa, dia selalu di pihak saya. Bukan cuma selalu di pihak saya, tapi dia juga selalu memuji saya. Dan dia selalu ngomong, kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa. Ya, jadi keyakinannya sama saya, dukungannya terhadap saya, supportnya terhadap saya, itu yang membuat saya jadi kayak semangat. Itu yang membuat saya jadi kayak kuat lagi. Ya, untuk fight lagi, untuk berjuang lagi. Karena itu apapun masalah terjadi, selama keluarga rukun, selama saya sama istri saya bersatu, kita akan hadapi semuanya. Oke, kalau kita ngadepin masalah di luar plus masalah di dalam perang, di luar perang, itu benar-benar akan sangat melelahkan.
Tapi kalau di dalam kita bisa bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain, saling memuji satu dengan yang lain, kita akan kokoh. Dan ketika kita kokoh, kita fight bersama, kita kuat. Ketika kita kuat, kita berjuang, terobosan terjadi. Dan karena itu saya bersyukur dalam hidup saya, dalam kehidupan istri saya, kami bersama Tuhan terus bawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu janji firman Tuhan, di mana ada kesatuan, berkat tercurah. Dan kesatuan paling gampang dimulai ketika kita belajar menggunakan kata-kata kita untuk memuji. Orang kalau dipuji, happy. Orang kalau dikritik, itu butuh kekuatan untuk harus berbesar hati menerima. Benar apa tidak? Ya. Kalau saudara mau pernikahan saudara jadi indah, jadi happy, belajar untuk memuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa menghormati pasangan kita. Yang kedua, nomor satu kan pasanganmu. Buat istri-istri, nomor satu kan suamimu. Buat para suami, prioritaskan istrimu. Yang namanya menghormati pasangan, buat saya itu adalah prioritas. Yes, kita tentunya harus memprioritaskan orang tua. Kita juga harus memprioritaskan anak-anak kita. Tapi saudara harus menyadari ketika kita sudah menikah, maka suami dan istri di mata Tuhan dua sudah menjadi satu. Makanya laki-laki kalau menikah kita ngomong akan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, bersatu dengan istrinya. Makanya Tuhan mau ngomong fokusnya ya sama pasangannya, prioritasnya ya sama pasangannya. Kadang-kadang masalah dalam rumah tangga terjadi kalau salah fokus, salah prioritas. Saya perhatikan kalau yang istri setelah punya anak, terus kemudian lebih memprioritaskan, menomorsatukan anak-anaknya ketimbang suaminya. Anda lihat, walaupun kita merasa benar, tapi akhirnya pernikahan akan bermasalah. Demikian juga sebaliknya, kalau yang suami lebih memprioritaskan orang tuanya ketimbang istrinya sendiri, pada akhirnya istrinya menderita. Istri menderita, keluarga juga menderita, pernikahan gak bisa bahagia. Jadi hari ini saya ingin ajak Anda untuk menyadari bahwa terhadap anak-anak pun kita pasti sangat sayang. Ya, tapi suatu hari mereka juga akan meninggalkan kita, mereka akan bersatu dengan pasangan mereka masing-masing dan akhirnya kita juga berdua lagi, suami dan istri. Karena di mata Tuhan dua sudah menjadi satu. Jadi fokusnya, prioritasnya harusnya sama pasangan kita. Kalau Anda menghormati pasanganmu, belajar untuk memprioritaskan dia, belajar untuk menyenangkan hatinya. Tentunya setelah Tuhan ya. Tetap dalam segalanya Tuhan adalah nomor satu. Tapi sama manusia, saya mau ngomong sama saudara lebih dari yang lain siapapun juga. Saudara prioritaskan, nomor satu kan suami saudara, istri saudara. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, memberi hormat melalui salam dan sapaan sederhana. Ya, cara menghormati itu sederhana sih. Mendahului, menyapa. Jadi menyapa saja. Itu cara kita menghormati dia. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara harus ngerti bahwa ternyata saling mendahului dalam memberi hormat, dalam menyapa, itu adalah budaya kerajaan Allah. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan suruh kita lakukan. Jadi kadang-kadang sebagian orang gengsi, dia dulu mau papasan ngerti tapi kita kayak pura-pura nggak ngelihat. No. Firman Tuhan yang memerintahkan kita, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Cuma menyapa saja nggak usah gengsi. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi buat suami istri, waktu pagi Anda bangun, pertama hormati Tuhan dulu. Boleh katakan amin? Ngomong,
Selamat pagi Roh Kudus. Aku cinta Engkau Roh Kudus. Tapi setelah itu sama manusia, saudara sama pasangan Anda, sapa suamimu, sapa istrimu. Cara kita menunjukkan hormat kita bukan cuma dalam hati. Yang penting saya menghormati dalam hati. No. Hormat dalam hati yang gak kelihatan, gak nyampe. Supaya hormat kita nyampe ke dia, hal yang simple. Tadi nomor satu kan. Dan sekarang belajar untuk mendahului menyapa. Oke, apalagi sapaan saudara disertai dengan kata-kata pujian. Wow, itu akan lebih indah lagi. Ya, saudara bisa ngomong sama suami saudara, bisa ngomong sama istri saya, saudara, good morning darling, I love you, you are pretty today. Waktu saudara menyapa seperti itu akan menciptakan atmosfer yang indah di dalam keluarga, di rumah jadi baik. Mungkin dia baru bangun masih suntuk-suntuk gitu, tapi Anda sapa dengan sapaan yang baik, dia jadi senyum. Dia jadi happy. Dan kalau awal hari sudah happy, sepanjang hari juga ikut happy. Atmosfer jadi baik, rumah jadi baik, keluarga jadi indah. Tahukah saudara, itu adalah pupuk untuk kebahagiaan keluarga. Pupuk itu kayaknya biasa saja, dikasih di tanah, ditaburin biasa saja. Tapi itu yang menyuburkan, membuat tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Sama halnya dengan hal-hal yang kecil seperti itu, sapaan-sapaan kecil, perhatian-perhatian kecil seperti itu. Kayaknya nggak ada apa-apanya, kayaknya biasa. Tapi itu yang membuat pernikahan jadi harmonis, pernikahan jadi menyenangkan, keluarga jadi indah. Dan itu budaya yang diajarkan oleh firman Tuhan, saling mendahului menyapa, saling mendahului memberi hormat. Oke, ambil komitmen ya. Kita bertumbuh ya, jangan ngomong, ya saya gak punya kebiasaan kayak gitu. Mulai sekarang kembangkan kebiasaan yang diajarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, ini bukan cuma nasihat manusia. Firman Tuhan mendahului, menyapa, memberi hormat satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang keempat, belajar para istri ya, tampil good looking. Buat suamimu. Suami juga sih sama ya. Belajar tampil yang baik buat istri saudara. Kita baca dulu Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Wow, ternyata kota yang kudus, Yerusalem itu ketika turun itu bukan turunnya biasa, tapi berdandan. Alkitab ngomong seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita gereja Tuhan disebut mempelai wanita Kristus. Dan Tuhan Yesus dia disebut mempelai prianya. Ternyata untuk jadi mempelai gak bisa asal-asalan. Mempelai harus berdandan buat siapa? Buat pasangannya. Mempelai wanita berdandan buat mempelai pria. Kenapa? Itu respect. Sebagai tanda menghormati. Karena Anda menghormati, Anda sajikan penampilan yang baik. Kalau kita sudah gak menghormati, ngapain gak ngurusin, sudah terserah. Benar? Jadi yang namanya berpenampilan baik, itu juga firman Tuhan loh. Itu bukan duniawi, itu juga firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak ya khususnya yang wanita belajar jaga penampilan tetap baik. Walaupun Anda sudah menikah, belasan tahun mungkin, puluhan tahun menikah, tapi tetap jaga penampilan yang baik di rumah. Kadang-kadang saya perhatikan para istri ya, kalau keluar ketemu sama orang lain, sama rekan kerja, sama teman, sama bosnya. Berdandannya luar biasa. Tapi kalau di rumah, ada keluarga aja, suami, asal-asalan, baunya apa? No. Saudaraku, yang kayak gitu akan
tidak akan membangun pernikahan saudara. Oke? Anda jangan ngomong saya nggak perlu lagi berpenampilan baik. No. Salah satu cara kita menghormati berpenampilan baik. Bukan berarti Anda harus dandan seperti kayak mau ke resepsi. Kalau Anda sedang di rumah nggak perlu seperti itu. Tapi yang penting jaga, tetap bersih, tetap rapi, bau harum, tetap menari. Jaga itu. Oke. Karena Alkitab ngomong suami istri itu sama seperti hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi kalau saudara mau menghormati pasangan saudara seperti jemaat menghormati Kristus, caranya apa? Mempelai wanita berdandan bagi mempelai pria. Sama juga sebagai istri saudara jaga penampilan yang baik buat suami saudara. Jangan cuma kelihatan baik sama orang di luar sana, tapi sama suami sendiri malah gak baik. No, mari kita hormati pasangan kita. Mari kita jaga penampilan tetap baik. Oke? Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini Tuhan pakai untuk bicara dalam hati saudara. Ini semua adalah pupuk membuat pernikahan kita tambah harmonis, tambah bahagia. Anda mau itu? Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita dan katakan, ini keluargaku berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Yesus, sampai akhir hidupku Tuhan. ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saya percaya selama sebulan ini dan saya terus mendengar kesaksian keluarga-keluarga yang dipulihkan, pernikahan-pernikahan yang dipulihkan, dan saya juga berdoa pernikahan saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan. Tapi kunci mengalami pemulihan adalah dengan kita meresponi firman Tuhan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, mari kita undang Yesus masuk dalam keluarga kita, masuk dalam pernikahan kita, dan masuk dalam hati kita. Karena saat Yesus ada dalam hidup kita, Dia bisa menyelamatkan kita, Dia bisa memulihkan kita. Anda yang mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati, angkat dua tanganmu, ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, kuduskan aku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku mau hidup bagi Tuhan Yesus. Dan aku percaya, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara semua meresponi firman Tuhan hari ini. Anda harus mengerti bahwa ketika pria dan wanita diciptakan Tuhan, mereka diciptakan dengan kebutuhan.
Pria diciptakan dengan kebutuhan akan rasa hormat. Wanita diciptakan dengan kebutuhan akan kasih. Ini sebuah kebutuhan. Jadi hari ini saya mau ajak saudara meresponi firman Tuhan. Ya, yang wanita ayo komitmen. Mulai sekarang belajar untuk menghormati suamimu. Dan yang suami, yang pria, mulai sekarang belajar untuk mengasihi istrimu. Bahkan saya ajak juga anak-anak, komit ya, belajar menghormati orang tua. Oke, orang tua mengasihi anak. Anda yang mau komitmen untuk berjuang buat keluarga saudara seperti itu, mari angkat kedua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, mampukan aku untuk mengasihi terlebih dahulu, untuk menghormati terlebih dahulu, sehingga keluargaku bisa dipulihkan. Mari semuanya angkat suara saudara, bawa keluarga masing-masing dalam doa. Mampukan aku Tuhan, aku komitmen mau belajar lebih dulu, tidak menuntut, tetapi memberi. Lebih dulu menghormati. Jadi istri yang menghormati suaminya. Jadi suami yang mengasihi istrinya. Seperti perintah firman-Mu, hormatilah suamimu. Kasihilah istrimu. Hai anak-anak, saya ajak saudara ambil komitmen hormati orang tuamu. Orang tua, kasih anak-anakmu. Oh, ralawasya, ralabalapasya. Skiralawasya. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk bertumbuh. Mampukan kami untuk belajar. Berubah. Demi keluarga kami. Demi kebahagiaan, keharmonisan pernikahan kami. Mampukan ya Tuhan, mampukan ya Yesus. Oh ralawasyara, takalapasyara, labalapasyara. Yang kedua saudara, saya mau ajak saudara ambil beberapa menit untuk berdoa syafaat buat keluarga kita masing-masing. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ini keluargaku Tuhan. Ayo kita bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan keluarga saudara. Ayo berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan lawat keluargaku. Mari angkat suara saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, jamah keluargaku. Lembutkan hatiku. Pulihkan keluargaku. Mari masing-masing berdoa. Ya Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Secara manusia mungkin tidak mungkin, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, pernikahan kami disegarkan kembali. Disegarkan kembali. Cinta kasih yang sudah hambar dibuat manis, indah kembali in the name of Jesus. Ya kami berdoa Tuhan, pulihkan, kembalikan keluarga kami, papa kami, mama kami, jamah hatinya, lembutkan hatinya, lawan keluarga kami Tuhan. Lawan, kami butuh Tuhan. Dalam keluarga kami perlu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu.
keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Amin. Amin. Ada yang butuh untuk dukungan doa, saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara di GSM. Dan saya percaya Tuhan kita mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan kalau saudara sudah terima jawaban doa, Anda mengalami pertolongan Tuhan, pastikan Anda bersaksi. Kirimkan kesaksian saudara juga di GSM. Ya, Jonathan Setiawan Ministries di sosial media, entah di Facebook, di Instagram, di TikTok, ya di YouTube. Saudara bisa kontak tim GSM kalau saudara butuh konseling, dan dengan senang hati kita akan melayani saudara. Buat jemaat yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, Anda bisa mentransferkan langsung ke rekening gereja. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Kita angkat kedua tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan, dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.